Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja, kita lanjut ke ceritanya. Lalu Shauke memegang kepala dari si leopard. Tidak, jangan patahkan leherku. Dokter bilang itu bisa fatal. Shauke membalas, kau telah berulang kali mencari masalah denganku. Katakan, cacat apa yang ingin kau derita kali ini, ha? Kita melihat nih, si Dragon langsung bersujud. Aku bersedia melakukan apapun untukmu. Tolong maafkan kami. Pengkhianat, Dragon membalas. Itu semua juga karena ulahmu sendiri. Kau nggak tahu kalau kami sering kalah dengannya. Shauke berkata, sekarang aku memberimu kesempatan untuk memberi dia pelajaran. Baiklah, Bos Liu, aku minta maaf. Kami juga terpaksa. Enggak, jangan. Aku adalah bosmu. Kelakuan bejatmu yang membuat dirimu sendiri celaka. Dan Shauke langsung menggendong si Chasin. Hei kalian, setelah memukuli Liu Yuan, apa kalian masih mau ikut denganku? Iya bos. Anak buah pengkhianat. Apa? Kau marah pada kami? Apa kau gak takut mati, ha? Pukulan ini akan membuatmu lebih berarti. Hei, kau udah bosan hidup, ha? Dan akhirnya mereka pun sampai di rumah nih. Shauke, jangan pergi. Lalu Shauke menaruhnya nih, meletakkan ya dia menaruh si Chasin di tempat tidur. Ini memalukan, pergi ke kamar tidur orang setelah perceraian. Shauke, aku mencintaimu, jangan tinggalkan aku. Lalu kita melihat nih, ini mungkin keesokan harinya kali ya. Keesokan harinya mereka berempat naik sepeda nih. Tiger berkata, Tiger tuh yang rambutnya merah ya guys. Tuan Shauke, kau adalah orang terbaik yang pernah kita ikuti selama ini. Leopard menambahkan, jangan panggil tuan, terlalu tua, panggil kakak Shauke aja. Naga merespon, kakak Shau, kenapa gak sekalian aja sebut namanya langsung? Si Tiger membalas, atau panggil aja dia bos. Si Naga menambahkan, bos, kenapa kita gak sekalian upgrade sepeda butut kita ini? Ikuti aja, kita ambil mobil. Aduh, kepalaku sakit. Di mana ini? Apa yang terjadi? Bagaimana bisa aku di sini? Ini surat, rumah ini untukmu. Kuharap kau bisa menerimanya. Aku nggak butuh rumah atau barang hasil dari perselingkuhan dengan wanita lain. Bajingan kau. Acuh. Aduh. Pasti mertuaku sedang membicarakan kejelekanku. Bos, apa kau ingin menghabisinya? Shauke merespon, jangan main-main. Meski begitu, dia adalah ibu mertuaku. Tiger menambahkan, aku akan pergi kalau kau mau. Lalu mereka masuk nih ke sebuah dealer mobil. Leopard berkata, bos, mobil ini keren sekali. Apa kita akan membelinya? Lalu tiba-tiba seseorang datang nih. Lihat dulu harganya. Apa kau mampu membelinya? Kita melihat nih, seorang wanita datang. Hei wanita bodoh, berani ya kau bicara seperti itu? Apa kau tahu siapa bosku, ha? Wanita bodoh, aku gak terima dengan perkataanmu itu. Kau harus menerima akibatnya. Lalu tiba-tiba banyak nih bodyguard muncul. Kebetulan sekali, tanganku juga sudah gatal, ingin memukul orang. Kita melihat nih, Leopard menghajar satu orang. Hei, ajari mulut pria ini sopan santun. Mereka pun mulai maju nih. Tapi semua bodyguard itu dihajar semua oleh mereka bertiga. Kau tahu siapa aku, ha? Emangnya siapa kau? Lalu Shauke menahannya. Hentikan. Dan ternyata nih, wanita ini tahu Shauke. Shauke, apa kau mau jadi salesman di sini? Leopard membalas, dia adalah bosku. Bos,
Apa aku nggak salah dengar? Apa karena kau sekarang telah menjadi ketua perusahaan pakaian sejak kau usir Chow Hai? Keluarga Chow Hai kini telah bergabung dengan keluargaku, dan tujuanku kembali ke Hai Cheng ini adalah untuk mengambil alih perusahaan pakaian. Oke, ternyata ini keluarga Chow juga guys, namanya Chow Chialing, sepupu. Kebetulan sekali. Dalam hati Xiaoke, garis keturunan keluarga Chow. Apa yang dilakukan di sini? Xiaoke berkata, secara hukum kau nggak memenuhi syarat. Kau masih terlalu muda dan polos. Tentu aku punya 1000 cara untuk membuatmu patuh denganku. Tunggu aja dan lihat. Leopard berkata, bos, hentikan perdebatan dengan wanita macam dia. Aku udah gak sabar nih, ingin naik mobil ini. Ayo, beli sekarang. Xiaoke berkata, jangan panggil aku bos. Apa mungkin seorang ketua perusahaan pakaian dengan omset kurang dari 100 juta bisa membeli mobil ini? Mobil seperti ini hanya bisa dimiliki oleh seorang wanita kaya dan sukses sepertiku. Atau seperti keluarga Chow di Changpei. Itu ibaratnya hanya seperti setetes air di ember. Xiaoke, jadilah seorang menantu pria miskin biasa. Jangan repot-repot. Jika tidak, kau hanya akan merasa malu sendiri. Si naga membalas, hei, jangan memprovokasi keadaan. Lalu Xiaoke berkata nih, sepupu, apa perlu kita buat taruhan? Si sepupu membalas, bagaimana maksudmu? Xiaoke menjawab, aku yakin hanya aku orang pertama yang akan mengendarai mobil ini hari ini juga, bukan kau. Hah, apa yang membuatmu begitu yakin untuk taruhan denganku? Apa kau sudah gila, ha? Xiaoke membalas, kalau aku menang, kau jangan ganggu Ciasin. Oke, terus gimana kalau kau kalah? Terserah kau. Baiklah, aku ingin kau berlutut menjilat kakiku. Oke, setuju. Jangan menyesal kalau sampai kau kalah. Lalu si ini nih, si Chow Chialing mengeluarkan sebuah kartu. Dia berkata, aku beli mobil ini. Melihat itu, orang-orang kaget, gila, seberapa kaya ini orang. Cantik dan kaya. Lalu seseorang datang nih. Mohon maaf, ada apa sebenarnya di sini? Aku mau membeli mobil ini. Beritahu bosmu kalau sekarang ada keluarga Chow di sini. Si pegawai merespon, maaf bu, bos bilang mobil ini gak akan dijual berapapun harganya. Dia juga bilang mobil ini sudah dibeli oleh orang istimewa. Bos Anda terlalu menyanjung. Hanya aku orang yang bisa membeli mobil ini. Orang biasa gak akan pernah bisa membelinya. Hah? Hanya kau yang bisa? Apa nggak sebaiknya kau basuh muka dan bercermin, ha? Lalu Xiaoke mengeluarkan nih kunci mobilnya. Maaf, aku nggak bawa cermin. Mulut orang sepertimu hanya bisa dibungkam dengan sebuah tindakan yang nyata dilakukan depan matamu. Wah, sangat istimewa, bos. Oh ya, untuk mobilnya ini namanya Jaguar XF ya, guys. Nih, Xiaoke berkata, kakak sepupu, jangan lupakan kesepakatan yang tadi. Selamat untuk Tuan Xiaoke. Gila, Xiaoke, berani kau mempermalukanku. Lihat aja bagaimana pembahasanku nanti. Meski aku kalah hari ini, setidaknya tadi kau tidak mengatakan untuk tidak menyentuh perusahaan pakaianmu. Kita sekarang pergi nih ke rumah nih. Di rumah ternyata Ciasin baru aja pergi dan Xiaoke baru aja pulang. Lampu rumah mati. Apa dia udah pergi? Aku sebaiknya cek aja. Ini mungkin terlihat gak tahu malu masuk kamar orang lain. Lalu Xiaoke pun akhirnya masuk ke rumah. Aku emang gak biasa tanpa Ciasin, tapi aku bisa mengatasinya dengan santai. Lalu ada nih kelihatan sebuah surat nih yang ditimpa oleh sebuah kunci sama sebuah gelas. Apa itu? Saat dilihat, hah? Bagaimana bisa aku disebut selingkuh dengan wanita kaya? Kau itu salah paham. Lalu Chow Chow muncul. Ada kesalahpahaman antara kau dan istrimu. Kau mungkin harus buat perhitungan dengan Liu Yuan karena dia telah membuat istrimu mabuk. Mendengar itu, Xiaoke kaget. Hah? Perhitungan? Membuatnya mabuk? Apa itu benar? Kenapa kau diam aja? Wah, nggak, ini nggak. Dia ditendang deng. Jadi tendang deng. Xiaoke sudah ditendang sama si Chow Chow. Hei, kenapa kau malah marah padaku, ha? Brengsek. Seharusnya kau senang melihat dia minum karena itu bisa mengurangi stresnya. Dan itu tandanya dia sangat mencintaimu, sangat mencintaiku. Gak mungkin kita dijodohkan. Dia hanya kasihan padaku. Lalu nih Xiaoke ditarik nih. Chow Chow berkata, kau harus belajar tentang apa itu cinta. Kau juga harus belajar tentang bagaimana hidup semati dengan pasangan. Dasar bocah tolol. Lalu akhirnya pun Xiaoke pun tidur nih. Lalu tiba-tiba ada nelpon nih. Halo, Xiaoke, aku Taolan. Aku punya teman yang sedang sakit parah. Apa kau bisa datang untuk melihatnya? Xiaoke bertanya, bagaimana bisa kau tahu nomor teleponku? Dia menjawab, gak perlu kau tahu bagaimana aku bisa mendapatkan nomormu. Baiklah. Lalu akhirnya Xiaoke pun pergi nih. Taolan bilang ini adalah alamatnya. Nah kita lihat nih, ternyata Xiaoke pergi nih ke Plaza King Star. Berarti kayak semacam mall lah. Nah sekarang kita lihat nih di ruang tunggu pengunjung. Dalam hati Ciasin, oh ada Ciasin di situ ternyata. Dalam hati Ciasin, tagihan untuk uang sewa tempat perusahaan pakaian akan segera jatuh tempo. Aku harus segera memperpanjang kontrak. Lalu datang nih si Chialing. Dia berkata, Ciasin, kau nggak perlu meneruskan kontraknya. Perusahaan pakaian
biar aku aja yang meneruskan. Loh, kakak sepupu? Qiangning melanjutkan, jangan bilang kau adalah adikku. Bos Van sekarang sedang sakit parah. Kemungkinan keluarga Van akan menjual seluruh aset perusahaan. Dan aku di sini hadir untuk membicarakan tentang akuisisi perusahaan. Maka dari itu, kau nggak perlu memperpanjang kontraknya. Bukankah itu akan lebih baik untukmu? Jasin bertanya, kenapa? Qiangning menjawab, kenapa? Karena kau kurang dihormati di keluarga Chow. Bukankah kau yang buat masalah dengan mengusir kakek dari rumah? Qialing membalas, aku nggak peduli soal masa lalu itu. Sekarang kau hanya punya dua pilihan. Satu, menyerahkan 51% saham dari perusahaan Xinxin. Atau dua, segera keluar dari. Tapi tiba-tiba Qialing ditarik nih dan dia dilempar. Ternyata itu sama Xiaoke. Wanita brengsek, sudah aku bilang, jangan ganggu Jasin, jangan menantangku di sini. Dalam hati Jasin, kenapa dia masih peduli denganku setelah semua ini? Xiaoke, beraninya kau melakukan ini kepadaku? Xiaoke membalas, bukankah aku udah memperingatkanmu? Jadi jangan salahkan aku. Berani kau melawanku, Xiaoke? Lalu si Jasin mencoba untuk menolong Qialing. Sabar sepupuku, jangan pedulikan dia. Mungkin Xiaoke nggak mengerti, tapi tangannya langsung kayak dilepasin gitulah. Jasin, aku pastikan kau nggak akan bisa hidup dengan tenang, termasuk keluargamu. Aku akan mengambil alih perusahaan pakaian, dan Tuhan tak akan melindungimu. Lalu tiba-tiba seseorang datang nih. Halo, apakah salah satu di antara kalian adalah dokter? Ayahku sedang sekarat, tolong bantu kami. Xiaoke merespon, Aku akan membantumu. Oh ya, orang ini nih adalah Van Ren, putra pertama keluarga Van. Mereka pun naik nih ke lantai 2 ke tempat ayahnya ya. Ayahnya keluarga si Van Ren, ayahnya si Van Ren. Ya, ayahku memintamu untuk merawatnya. Sebelumnya, biarkan aku memeriksa kondisimu terlebih dahulu. Apakah perlu mengkonsumsi pil kecil atau pil besar? Melihat itu, Xiaoke kaget dan mundur. Hah? Cok, mati. Tapi ayahnya bangun lagi. Aduh, ku kaget. Aku pikir kau udah mati. Tapi Xiaoke tiba-tiba nginjek gelang oksigen nih. Pingsan lagi gitulah. Enggak, sorry, ada apa denganmu? Terus dia ayahnya bangun lagi, marah-marah. Aduh, maaf, aku nggak tahu. Tapi sepertinya aku melihat peralatan di sini udah terlalu mainstream. Van Ren berkata, kau ini bisa dipercaya atau enggak sih? Lalu Xiaoke mulai nih memeriksanya. Aku bisa pastikan ini adalah penyakit anoreksia. Kau perlu mengkonsumsi 2 pil besar. Van Ren bertanya, berapa biaya untuk 2 pil besar? Harga normal 100 juta. Mendengar itu, tiba-tiba ayahnya pingsan. Loh, mati. Loh, bukan aku. Aku nggak menginjak tabung oksigenmu. Van Ren berkata, ayahku sangat membutuhkan bantuanmu Tuan. Lalu datang nih si Qialing. Dia berkata, aku punya kenalan dokter yang bisa mengobati Tuan Van secara gratis. Dengan syarat kau harus menyerahkan mall yang kau punya. Lalu si ayahnya Van Ren nih ngasih jempol. Hei, aku pikir itu solusi yang buruk. Dokter satu ini adalah orang besar, gelar dokter internasional. Dia membawa obat-obatan terbaik di dunia yang sudah dijamin pasti akan berhasil. Tolonglah segera, Xiaoke berkata. Kedengarannya nggak asing. Ternyata itu si dokter Chiang. Di mana pasiennya? Kantongku udah kering dan haus. Tapi melihat Xiaoke, hah? Kau? Kenapa kau di sini? Xiaoke berkata, aku pikir siapa? Ternyata dokter Chiang. Baiklah. Melihat itu, si Qialing bingung. Lah, kalian saling kenal? Gak hanya kenal, tapi dia juga telah menghancurkan bisnisku. Dia sangat kejam dan sering membunuh pasien. Dan dia adalah seorang penipu. Hah? Oh, aku tahu kenapa kau bisa membeli mobil. Ternyata uang hasil dari kecurangan. Xiaoke, kau benar-benar sampah. Xiaoke membalas, sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu kemarin masih belum cukup. Dokter Chiang membalas, aku gak akan membuatmu menang lagi kali ini. Xiaoke berkata nih ke Van Ren, aku bilang padamu, kalau kau menggunakannya, maka ayahmu akan mati. Mendengar itu, Van Ren marah, membohong. Kaulah yang ingin membunuh ayahku. Lihat aja nanti, bagaimana aku akan berurusan denganmu. Beraninya kau datang ke keluarga Van untuk menipu. Kau mau cari mati, ha? Ketika dokter Chiang berhasil menyembuhkannya, jual pusat perbelanjaan itu kepadaku. Dan sudah waktunya untukmu mengemis di jalanan. Ini adalah hasil ramuan yang kubuat dan ini aman. Dan ini mulai nih obatnya mulai disuntikin nih ke si ayahnya Van Ren. Tiba-tiba ayahnya Van Ren berdiri tuh. Kau lihat itu, ramuan ajaibku telah bekerja dengan baik. Bagus, Dokter Chiang, kau adalah dokter yang hebat. Keluargaku berhutang budi padamu. Dokter Chiang berkata, jangan lupa usir si pembohong itu dan beri dia pelajaran. Baiklah, jangan khawatir. Hai kalian, lakukan. Lalu para sapam nih mulai pergi ke si Xiaoke. Ayo, beri dia pelajaran sampai keluarganya nggak mengenali wajahnya lagi. Siap, woi. Sebaiknya kau lindungi wajahmu. Aku takut
Orang akan takut melihat wajahmu yang rusak nanti. Lindungi wajahmu, pria penipu. Tapi tiba-tiba ayahnya Van Ren langsung batuk darah. Hah, lagi? Terjadi lagi. Dan ayahnya mulai parah nih batuknya. Darahnya keluar banyak. Tolong, bantu ayahku, Pak. Melihat itu si Sapam bingung. Loh, padahal kita belum melakukan apa-apa. Lalu Xiao Ke menghampiri Van Ren dan berkata, aku mau menyelamatkan ayahmu, tapi ada syaratnya. Hah? Iya, aku janji akan melakukan segalanya. Lalu Xiao Ke pergi nih ke si ayahnya Van Ren. Dalam kondisi seperti ini, kau nggak mungkin bisa menghentikan pendarahannya. Lalu ayahnya Van Ren langsung ditampar. Hei tuh, apa itu akan baik-baik aja? Wah, fantastis. Ternyata pendarahannya berhasil dihentikan dengan cara ditampar. Ini, minumlah ini, satu untuk perut dan satu lagi untuk pernafasannya. Ting, pembelian tahuan tak berhasil. Saldo 460 juta yuan. Hah? Sesederhana itu? Saat obatnya mau dikasih buat minum nih, tapi ayahnya nggak mau. Hei, dalam kondisi seperti ini, apa kau tahu bahwa kesehatanmu sangat penting? Tuan Xiao, sudah dilakukan. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Xiao Ke menjawab, siapkan tempat sampah. Hah? Tiba-tiba ayahnya Van Ren muntah. Hei, apa yang kau lakukan kepada ayahku? Kenapa ayahku terus muntah? Wah, ditampar si Van Ren. Hei, apa kau nggak bisa sabar, ha? Tenanglah sebentar. Beraninya kau memukulku. Ayahku aja nggak pernah memukulku. Lalu tiba-tiba ayahnya berdiri nih. Xiao Ke, aku kira obatmu nggak akan berhasil. Dia pasti akan muntah darah lagi. Xiao Ke, kau pembohong. Jika terjadi apa-apa dengan ayahku, aku akan membunuhmu. Wah, ditampar lagi si Van Ren. Tapi kali ini sama ayahnya nih. Kau bilang ayahmu gak pernah memukulmu, ha? Sekarang aku memukulmu. Bajingan, cepat minta maaf pada Dokter Xiao. Ayah, kau tamparmu sangat kuat. Apa itu artinya kau udah sembuh? Iya, aku merasa jauh lebih baik dan nyaman setelah muntah. Obat Dokter Xiao benar-benar ampuh. Lalu si Van Ren bersujud, Tuan Xiao, maafkan aku. Seharusnya aku gak meragukanmu. Xiao Ke merespon, jika sebelumnya kau tidak berhasil memukulku, kenapa kau gak lakukan itu kepadanya? Maaf Tuan Xiao, aku merasa bersalah. Sungguh memalukan. Hei tuh, dokter gadungan itu membuat masalah dan memfitnah Dokter Xiao. Pukuli dia dan seret keluar rumah. Pok. Xiao Ke, aku gak terima. Kenapa obatmu lebih manjur dari ramuanku? Xiao Ke membalas, pasien keracunan partikel berbahaya. Obat-obatanku bisa membuat pasien muntah untuk mengeluarkan partikel-partikel berbahaya yang ada di dalam tubuh. Hingga akhirnya pasien sembuh. Sedangkan obatmu adalah Biogene. Itu gak cocok digunakan kepada pasien. Meskipun itu bekerja dengan baik di luar negeri, tapi nggak berlaku di Cina. Nggak cocok, nggak berlaku di Cina. Aku hampir menjadi manusia pendosa. Dasar dokter sampah, nggak berguna. Lihat bagaimana aku menghabisimu nanti, Mr. Van. Karena kau sudah baikan, udah waktunya bagi kita untuk membicarakan bisnis. Menurut kesepakatan kita sebelumnya, pusat perbelanjaan senilai 3 miliar yuan. Enteng sekali mulutmu. Lalu Xiao Ke langsung menghadang nih. Kondisi Mr. Van belum sepenuhnya baik. Aku yang bertanggung jawab penuh untuk mengobatinya. Tuan Xiao orang yang sangat baik. Sebutkan apa yang kau inginkan. Xiao Ke merespon, aku nggak butuh sanjungan. Aku butuh uang. Aku ingin pusat perbelanjaan. Kepalaku mendadak sakit. Aku merasa kambuh lagi. Aku butuh istirahat. Xiao Ke membalas, bagaimana bisa kau bilang sakit kepala tapi memegang dada? Tuan Van, apa kau tahu soal penyakitmu? Apa maksudmu? Yang kau ludahkan adalah tembaga. Jika aku benar, kau menghitung uang setiap harinya, iya kan? Si Tuan Van menjawab, Tuan, hal yang paling menyenangkan dalam hidupku adalah menghitung uang. Van Ren menambahkan, ayahku bahkan tidur dengan uang. Iya, penyakit Mr. Van adalah penyakit langka, penyakit yang diakibatkan dari tembaga. Obatku hanya bisa menyelamatkanmu sementara waktu, tidak untuk selamanya. Kalau kau ingin hidup untuk menghabiskan masa tuamu, kau harus tinggal jauh dari uang. Karena kontak jangka panjang dengan uang, apalagi koin kuno, karat tembaganya dapat terhirup. Tidak, uang adalah hidupku. Bagaimana bisa aku hidup tanpa uang? Pingsan, cok. Dasar pria mata duitan. Xiao Ke melanjutkan nih, tapi seperti kau salah paham. Aku gak meminta pusat perbelanjaan secara cuma-cuma. Aku akan membelinya. Ternyata gitu. Kau membuatku takut. Gak masalah, Tuan Xiao adalah orang baik. Aku akan menjualnya padamu. Mr. Van, bukankah kita sebelumnya udah sepakat? Kenapa? Lalu dipotong nih sama si Mr. Van, Tuan Van. Kau gak perlu banyak bicara. Aku tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Dan aku memutuskan untuk menjualnya kepada Tuan Xiao. Sepupu, maaf. Xialing berkata, pusat perbelanjaan meliputi perkantoran sampai departemen store dengan total lebih dari 3 miliar. Brengsek kau. Apa kau mampu membeli itu semua dengan uangmu? Xiao Ke merespon, hampir. Dalam hati Xiao Ke, meskipun aku gak punya banyak uang, setidaknya aku gak mau melihat Xiaxin dipermalukan. Hampir. Apa maksudmu? Xiao Ke, jangan bercanda.
Schalke, aku nggak bisa membantumu tanpa uang. Aku seorang pengusaha, aku harap kau mengerti. Berikan imbalannya kepada Tuan Xiao. Dokter, di sini ada 1 miliar. Ting, Shenhao feedback 440 juta, saldo 900 juta. Dalam hati Schalke, feedback gak masuk akal. Apa yang terjadi? Schalke berkata, Bos Van, beri aku cukup waktu untuk mengumpulkan uang. Dalam hati Bos Van, berapa lama lagi? Xialing berkata, berapa sih uang yang kau punya saat ini? Kurasa dengan menjual perusahaanmu juga masih belum cukup. Aku harap kau berhenti bermimpi. Bos Van berkata, sebulan, itu cukup lama. Karena kan itu Schalke kan nunjukin 1 tuh. Schalke berkata, 1 hari. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!